mampu menyembuhkan penyakit-penyakit langka. Jadi dokter ini mampu menyembuhkan penyakit-penyakit langka yang oleh dokter-dokter lain tak mampu menyembuhkan. Dokter ini mampu menyembuhkan penyakit tersebut. Karena saking viralnya dan beliau dokter yang langka, jadi sangat banyak orang yang berobat kepada beliau. Jadi kalau mau berobat kepada beliau ini, kepada dokter ini, harus membuat surat rujukan jauh-jauh hari dan harus antri berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun harus antri, Pak. Kenapa? Dokter terkenal, dia mampu menyembuhkan penyakit langka, Bu. Jadi sangat langka dokter seperti ini. Namanya Dokter Ihsan, Bu. Dokter Ihsan. Jadi Dokter Ihsan ini suatu hari dia ditugaskan, Bu, Pak, oleh negaranya untuk memimpin satu seminar, untuk memimpin satu pelatihan. Kalau hari ini yang seminar tersebut, yang pelatihan tersebut akan diikuti oleh seluruh dokter-dokter di seluruh dunia. Ya, Kang, diundang. Jadi beliau disuruh untuk memimpin satu seminar, yang seminar tersebut akan diikuti seluruh dokter-dokter di dunia. Nama dokter tersebut yaitu Dokter Ihsan, Bu, Dokter Ihsan. Jadi Dokter Ihsan tatkala sudah tiba pada hari yang ditentukan untuk memimpin seminar tersebut, kebetulan beliau pada hari tersebut, Bu, menangani satu pasien yang, mohon maaf kalau kita bahasa hari ini, tempat tinggal pasien tersebut, Bu, agak sedikit ke pedalaman, walau cenang deh, Bu, ke dalam sana. Sehingga Dokter Ihsan ini terlambat tiba di bandara. Ya, sehingga pesawat yang beliau beli tiket itu udah berangkat, Bu, udah terbang. Jadi otomatis kan tangguh tiket. Dan beliau harus segera berangkat untuk menghadiri acara yang sangat besar nih, diikuti oleh seluruh dokter di dunia. Karena nggak ada pilihan lain, jadi akhirnya Pak dokter ini, Dokter Ihsan, dicari pesawat lain. Kalau tunggu pesawat lain mungkin tunggu beberapa jam lagi, bahkan berapa hari. Sehingga yang tersisa hari tersebut, pada hari tersebut ada satu pesawat yang kecil. Jadi mau nggak mau Dokter Ihsan ini mesti berangkat naik pesawat tersebut supaya tiba tempat acara tepat waktu. Singkat cerita, karena nggak ada pilihan lain, Dokter Ihsan ini naiklah pesawat terbang yang kecil itu. Tiba-tiba, ya, 1 jam di tengah perjalanan, tiba-tiba suasana yang tadi indah, cerah, berubah, Pak. Berubah gelap, gulita, pekat, mendung. Kemudian hujan pun sangat lebat, petir pun sambar menyambar, Bu. Akhirnya takdir Allah, pesawat yang ditumpangi oleh Dokter Ihsan tadi, Bu, Pak, tersambar petir, sehingga membuat salah satu komponen yang ada dalam pesawat gagal berfungsi, membuat pesawat tersebut terhentak, bergoyang, dan mesti melakukan pendaratan darurat. Jatuh pesawat tersebut. Jadi singkat cerita, berhasillah pesawat yang ditumpangi Dokter Ihsan itu mendarat di satu tempat yang kecil, di satu bandara yang kecil, di tempat terpencil lagi. Bandara kecil di daerah terpencil lagi. Sudah sampai di bawah. Kemudian Dokter Ihsan menghampiri awak pesawat. Wahai awak pesawat, perlu berapa jam ini diperbaiki pesawat ini, kata Dokter Ihsan. Saya mesti segera tiba di kota tujuan sana, karena saya akan menghadiri acara seminar yang akan dihadiri oleh dokter-dokter seluruh dunia ini. Kemudian orang pesawat itu, pilot berkata, wahai Pak Dokter, nggak ada yang mampu satupun memperbaiki pesawat kecil ini. Ya, mungkin Bapak harus menunggu beberapa jam yang akan datang baru ada pesawat yang lain. Oh, tak bisa, saya beberapa jam lagi mesti ada di kota tujuan sana untuk menghadiri acara ini. Oh, nggak ada cara, Pak Dokter, kata awak pilot. Tapi ada cara terakhir. Kalau Bapak Dokter ingin cepat tiba di kota tujuan, Pak Dokter bisa menyewa mobil, katanya, Bu. Menyewa mobil karena kota tujuan Bapak nggak jauh dari sini. Karena nggak ada pilihan terakhir, maka ambillah keputusan, udah sewa mobil. Sewalah mobil Dokter Ihsan, Bapak sekalian. Kemudian karena waktunya sudah mepet, ke bahasa kita hari ini, Bu,
Jadi Dokter Ihsan melanjutkan perjalanan makai mobil, Bu. Biar cepat sampai ke tempat tujuan, beliau ambil jalan tikus. Ambil jalan belakang kalau bahasa kita hari ini. Yang mohon maaf kondisi jalannya masih becek, berlumpur, bertanah. Singkat cerita, setengah jam di tengah perjalanan, tiba-tiba kabut gelap turun, Bu. Menutupi pandangan. Hujan pun tambah lebat. Petir pun sambar menyambar. Akhirnya apa yang terjadi? Mobil yang ditumpangi Dokter Ihsan, Bu, terjebak lumpur. Kamu kumat, nggak bisa berjalan lagi, Bu. Kapaslah Dokter Ihsan. Ini kayaknya nggak ada cara lainnya. Antruh buat tempat tujuan. Ketika tersebut, hari pun menjelang siang. Waktu kejadian tersebut, hari pun menjelang maghrib, bukan siang, menjelang maghrib. Kemudian menurut saya, nyokah hana cara linya. Tempat seminar nih pasti nggak akan sampai ini. Nah, pasrah aja berarti. Karena hari menjelang maghrib, jadi Dokter Ihsan rencana beristirahat sejenak, Bu. Jadi dilihatnya oleh Dokter Ihsan ke kanan, nggak ada rumah. Dilihatnya ke kiri, nggak ada rumah. Saya tengah hutan, panena aja mas. Kemudian dari kejauhan Bapak Ibu yang berbahagia, nampak satu rumah gubuk reot dari kejauhan. Rumah Pak tengah lampu kita hari ini, Bu. Kan ada pondok di tengah kebun itu. Karena nggak ada pilihan lain, Dokter Ihsan turun dari mobil menghampiri rumah tersebut. Rencana untuk istirahat ataupun rencana untuk melakukan salat maghrib lah. Tak kala sudah tiba di depan rumah tersebut, Dokter Ihsan ngetuk pintu, Bu. Tok 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 tok. Assalamualaikum, assalamualaikum. Assalamualaikum, assalamualaikum. 3 kali dikasih salam, Bu. Nggak ada yang nyaut dari dalam pun, Bu. Kemudian selang beberapa menit terdengar sautan dari dalam. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. Dibukanya pintu. Tatkala dibuka pintu, nampaklah seorang nenek tua. Nenek tua yang tinggal di tengah kebun lah kok bisa hari ini. Kemudian Dokter Ihsan menceritakan tentang kondisinya, kenapa bisa terdampar ke situ. Kemudian beliau meminta sejenak untuk istirahat, sekedar melakukan salat maghrib. Kemudian nenek tua pun mengizinkan Dokter Ihsan ini masuk. Kata nenek itu, silahkan masuk anak muda, sembari menunjukkan ada musala kecil dalam rumahnya untuk melakukan salat. Kemudian singkat cerita, tatkala Dokter Ihsan sudah masuk, ibu bapak yang berbahagia, kemudian Dokter Ihsan melakukan salat maghrib, sekedar minum air putih yang disediakan. Kemudian Dokter Ihsan rencana untuk pamitan sama nenek ini. Kemudian dilihat nenek tersebut berada di dalam kamar, ibu-ibu. Kemudian dihampiri, didekati kamar beliau, kamar nenek tersebut. Kemudian tatkala dekat dengan kamar nenek itu, kebetulan pintu kamar nenek sedikit terbuka, Pak. Terbuka sedikit. Dilihatlah nenek tua itu di dalam oleh Dokter Ihsan sedang melakukan salat. Kemudian di samping nenek tua tersebut ada seorang anak laki-laki, Bapak yang berbahagia, terbujur kaku kayak patung, nggak bergerak, Bu. Diperhatikan ya Dokter Ihsan. Kemudian setelah nenek ini assalamualaikum, assalamualaikum, kasih salam, kemudian berdoa dia, kemudian dia nutup dengan selawat, Bu. Nenek tua ini membaca selawat. Tahu, Bu, selawat apa yang dibaca oleh nenek tua ini? Tahu, Pak, Bu? Mari sama-sama kita baca 3 kali, oke, siap? 3 kali. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا